Eh, kok di berita dari Bareskrim berencana menggunakan tenaga ahli untuk penistaan agama dari Bapak Panji Gumilang adalah UAS. Edan. Ini orang menista agama dipakai sebagai ahli. Wey, gimana Pak Paul? Memang begitu kan, memang kan udah tahu UAS kan memang khilafah dia, memang pendukung khilafah. Nah, Pak Kwang, contoh soalnya kan udah ada ahli agamanya waktu pengadilan Ahok siapa? Ya kan si Irina Andono. bukan si siapa itu namanya itu? Siapa sih? Habib Rizik. Ya Sami Mawon lah. Masa Iya, Habib Rizik? makanya itu kan orang-orang MUI ini kan justru bangsat sebenarnya kan MUI. Ya mereka udah ada formulanya, memang udah otaknya udah buntu semua begitu, saking gobloknya. Ya kan waktu Ahok ahli agamanya kan si Rizik. Nah sekarang ini si Panji ahli agamanya si UAS. Ya udah mendingan jangan UAS deh, sekalian itu si anaknya si Lonte itu siapa itu, Bahar Smith itu sekalian dia masukin aja sana sekali. Ya begitu. Ditunggu. Lanjut Pak Paul. Ya lanjut, sebentar. Sekedar info Pak Paul, saya lagi cari ini berita yang kemarin saya lihat. Kok di berita dari Bareskrim berencana menggunakan tenaga ahli untuk penistaan agama dari Bapak Panji Gumilang adalah UAS. Edan. Ini orang menista agama dipakai sebagai ahli. Wey, gimana Pak Paul? Memang begitu kan, memang kan udah tahu UAS kan memang khilafah dia, memang pendukung khilafah. Nah, Pak Kwang, contoh soalnya kan udah ada ahli agamanya waktu pengadilan Ahok siapa? Ya kan si Irina Andono. bukan si siapa itu namanya itu? Siapa sih? Habib Rizik. Ya Sami Mawon lah. Masa Iya, Habib Rizik? makanya itu kan orang-orang MUI ini kan justru bangsat sebenarnya kan MUI. Ya mereka udah ada formulanya, memang udah otaknya udah buntu semua begitu, saking gobloknya. Ya kan waktu Ahok ahli agamanya kan si Rizik. Nah sekarang ini si Panji ahli agamanya si UAS. Ya udah mendingan jangan UAS deh, sekalian itu si anaknya si Lonte itu siapa itu, Bahar Smith itu sekalian dia masukin aja sana sekali. Ya begitulah apa namanya itu pengadilan di Indonesia sistem. Ngeri ya. Udah mau diapain lagi? Ini Pak Tom masuk Pak Tom. Ya Pak Tom, tolong dibukain. Kok diem aja Pak Tom? Iya ini tuh, tumben hari ini padahal topiknya panas yang nonton banyak. Ada pendiam-pendiam semua. Jadi memang harusnya ada strategi yang perlu Pak. Shalom semua. Pak Paul. Shalom. Jadi memang strategi perjuangan ini perlu diambil, yaitu kalau selalu saja kita dihadapkan kepada intimidasi, yaitu provokasi untuk menguasai minoritas yang lemah, itu harus diimbali dengan konfrontasi. Karena agitasi kalau didiamkan adalah sama seperti kejahatan yang diakui sebagai kebaikan. Jadi ini masalah yang perlu kita koreksi tiap kali ada timbulnya kekuatan-kekuatan semu yang berusaha melabelkan dirinya sebagai penguasa, seperti MUI. MUI sebenarnya cuma ormas.
lembaga masyarakat, bukan apa-apa, tapi kekuasaannya sudah lebih daripada Departemen Agama, karena Departemen Agama sendiri ciut sama MUI-nya. Hanya kebetulan ada Pak Paul dengan corongnya itu berteriak-teriak untuk konfrontasi. Itulah strategi yang paling tepat untuk menghadapi kebatilan, supaya kebenaran dan keadilan itu bisa dibenarkan. Karena konfrontasi tanpa follow up untuk menunjuk apa yang benar dari yang salah, maka semuanya itu akan tergilas oleh intimidasi dan agitasi yang dikembangkan oleh para mayoritas yang mau menguasai segala sesuatunya, supaya semuanya bisa terjadi menurut kehendaknya. Masa naik haji dan segala macamnya itu dapat tunjangan, sedangkan gerejanya bukannya dibantu untuk bisa berdiri ibadah supaya orangnya bisa jadi benar, malah ditutup lagi ibadah. Kan aneh itu. Ini makanya perlu sekali lagi konfrontasi. Konfrontasinya bisa dengan membuka suara seperti ini, dan juga bisa di tingkat menjadi aksi di meja hijau. Majunya Pak Santi Amer dan kawan-kawan untuk membawa kasusnya ke ranah hukum, supaya ini bisa diluruskan keblingirnya itu. Inilah perlawanan-perlawanan yang perlu kita terus langsungkan, supaya perjuangannya ini tidak tergilas atau tertindas oleh mereka. Nah, ini gilirannya Panji Gumilang sudah bersuara, kita tinggal dengar Buya Syakur apa jawabannya dan cara untuk dia melempengkan urusannya di hadapan MUI ini. Karena MUI sudah mengirim pasukan-pasukan bawah tanahnya untuk menguasai dan mengambil alih Al-Zaitun itu. Itu udah kelihatan. Dan belum ada konfrontasi yang dilakukan secara gencar untuk menahan arus yang mau melanda Al-Zaitun untuk diambil alih. Inilah cara-cara premanisme yang mau ditegakkan oleh mereka, dan itu perlu dihadapi dan ditindaklanjuti supaya jangan bertele-tele dan terus-terusan akan terjadi masalah-masalah yang serupa. Ini kurang lebih yang perlu kita pertimbangkan supaya kita terus bergulir dalam melakukan konfrontasi di segala tingkat dan segala bidang. Kira-kira begitu. Tapi Pak Tom, kita balik lagi. Kita mega churches, mega pastor, semua kan ada PGI, semua nggak berani buka suara, Pak Tom. Mestinya kita ini udah cukup suara banyak. Seperti contoh soal waktu gereja di Lampung itu. Pendetanya banci itu. Begitu ada orang masuk, ganggu kamu punya kebaktian, kamu turun tangan dong. Kamu kan gembala. Kamu harus protek, kamu punya domba. Itu begitu masuk pintu masuk, lu tangkap aja, cekek lehernya, lu bilang mau apa kamu masuk ke sini. Jangan dibiarkan sampai naik ke mimbar, teriak-teriak memberhentikan kebaktian. Jadi ini saya berikan satu contoh yang gamblang misalnya di NTT, khususnya Pulau Sumba. Ini supaya kita semua tahu. Itu arus penghijauan di Indonesia Timur itu memang komandannya si Kumis. Dan sudah melanda masuk kemana-mana, termasuk misalnya ini contoh yang gamblang, yaitu dengan adanya KKR yang digulirkan oleh Lumoindong dan sekarang oleh Stephen Tong pada bulan Juli. Jadi Juni dan Juli itu adalah gelombang arus balik di NTT yang mulai membendung arus penghijauan di NTT itu. Karena khusus si Felix Xiao dengan pejuang subuhnya, itu wadahnya si Felix Xiao di Pulau Sumba itu, untuk mengislamkan dan menghijaukan NTT sebagai strategi di Indonesia Timur. Makanya sampai kepada Papua, itu kepala suku yang pakai koteka sekarang sudah pakai jubah putih jadi ustadz di Papua, karena kita nggak ada konfrontasinya yang bisa menjadi arus balik sebagai jawaban terhadap perkembangan penindasan yang sudah terjadi di seluruh daerah, terutama di Indonesia Timur.
ya secara insidental di mana-mana ada aja, di Lampung, di Jawa Barat dan sebagainya, itu akan sama karena memang patronnya itu sudah direkayasakan oleh Pak Kumis untuk semua ini bisa dikuasai sehingga NKRI ini bisa pada akhirnya menjadi NII. Itulah tujuan utamanya, karena artinya mereka mau menang di dalam penguasaannya secara formil, tapi juga mau menang dalam berantemnya di lapangan. Jadi sudah sedemikian gencarnya perjuangan mereka itu, dan harus kita hadapi. Sudah saatnya kita berdiri tegak dan melawan dengan konfrontasi, karena agitasi dan intimidasi jawabannya hanya konfrontasi. Kira-kira Betul, demikian. saya setuju. Makanya saya bilang pendeta-pendeta gereja-gereja harus bangkit melawan. Kalau nggak gitu kita mati konyol, Pak. Ya kan? Betul. Harus berani melawan. Dan bukan cangkang konfrontasi doang. Kita bersuara aja deh. Bersuara aja mereka gemeter deh. Ya, Ya kan? bayangkan aja di Bengkulu orang ibadah di rumah aja ditutup, sedangkan di Sumba itu KKR-nya di alun-alun, puluhan ribu orang hadir. Nah, saya lihat Bagaimana itu. agak gencar gerakan arus balik itu, Pak. Ini yang perlu kita tindak, Pak. Nah, itu pertanyaannya itu mega church terus mega pastor itu kemana, Pak, selama ini belakangan? Ya, itu mega church dan mega pastor itu maaf saja bukan PGI, itu GBI, ya itu Stephen Tong, PGI-nya melempem. Ya. Jadi arus balik itu sudah terjadi, Pak, mulai dari NTT. Mudah-mudahan terjangkit ke Sulawesi Utara, ke Maluku, Maluku Selatan sampai ke Papua. Itu yang perlu kita lakukan, Pak. Jadi ya mulai juga harus kita bergerak di daerah kita masing-masing, Pak. Ya mulai dari jemaat-jemaat, Pak, udah mulai bertanya sama gembalanya, kamu ini apa? What is your plan? Gitu, untuk perlawanan ini. Suara dari gereja apa? Gereja harus bersuara. Kalau nggak gini ya begini terus deh. Circle, running in circle. Muter-muter. Jadi GPB yang sudah melempem itu sekarang digantikan oleh GKI, GKS, dan yang semacamnya itu, Pak. Terus bertumbuh gereja-gereja besar sih. Perjuangan itu. Iya, gerakan di Betana lah, Betani lah, Mawasaron lah, apa itu kan jejak gede-gede. Tapi mereka bottom line Pak Tom, perpuluhannya kan nggak mau terganggu, Pak. Mereka udah enak naik mobil mewah, udah enak, nggak mau terganggu kan. Ya itulah bottom line. Ya, makanya saya menggerakkan ormas-ormas angkatan mudanya di daerah ini sekarang untuk mendirikan usaha-usaha mandiri untuk menunjang perjuangan itu sendiri, Pak. Karena dalam perjuangan ini kan perlu akomodasi seperti mobil, ya perlu gas lah gitu. Jadi ini sudah merupakan arus balik bukan saja di dalam kebangunan rohaninya, tapi di dalam gerakan-gerakan usaha mandiri di daerah sendiri itu yang perlu diadakan untuk menunjang umat dan masyarakat setempat yang sudah capek ditindas oleh kekuatan-kekuatan yang dari luar ini, Pak. Ya itu Tumbar masuk, Bu. Iya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.